Status pendidikan Wirda Mansur belakangan menuai kontroversi di kalangan netizen usai ia menceritakan latar belakang pendidikannya ke publik. Melalui pengakuannya, ia pernah mengenyam pendidikan di 4 kampus berbeda, yakni Oxford University, Raffles University of Singapore, The University of Buckingham, dan Institut Darul Quran. Sebagian netizen meragukan track record putri Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Namun baru-baru ini, Wirda membuat klarifikasi. Ia mengaku bahwa studi yang ditempuh di Oxford University dan Raffles University of Singapore tidak pernah sampai selesai alias tamat. Sedangkan untuk pendidikan di The University of Buckingham dan Institut Darul Quran, Wirda Mansur mengaku saat ini tengah mengambil cuti. Tak ingin putrinya terus diserang netizen, Ustadz Yusuf Mansur pun ikut pasang badan memberi penjelasan. Lantas, apa kata Ustadz Yusuf Mansur? Sampai akhirnya tahun 2017 itu dalam keadaan gue belum selesai SMA ya, belum selesai SMA gue ngambil IB, International Baccalaureate di Oxford. Nah sampai sini ini emang tricky nih. Jadi gue IB itu bukan kuliah ya teman-teman, IB itu bukan kuliah, itu setara sama SMA. Ini sama aja lah kayak lu mau lulus SMA, nah tapi ini namanya IB gitu. Gue ngambil International Baccalaureate tapi programnya juga nggak sampai selesai waktu itu. Itu hal yang biasa. Trikinya kenapa? Karena kan yang jadi pertanyaan loh, terus kenapa di LinkedIn lo lulusan University of Oxford gitu. Sampai sini ya, yang bikin LinkedIn itu bukan gue sendiri. Jadi itu dibuat oleh salah satu staff yang emang ada misinformation di situ, menuliskan kalau gue itu lulusan Universitas Oxford. Padahal dari gue sendiri tidak pernah mengklaim seperti itu. Nggak pernah bilang gue lulusan ini, lulusan itu tuh nggak pernah. Cuma memang iya gue pernah belajar, cuma bukan kuliah gitu loh. Nah Wirda sejak SMA di akhir-akhir SMA sudah ada di Oxford City. Dia sudah ada di Oxford City. Kesalahannya adalah ada salah satu direktur Petren yang naruh di LinkedIn bahwa Wirda alumni Oxford. Itu awal muasalnya. Padahal tidak ada yang pernah mengaku alumni Oxford, karena Wirda juga baru masuk, bagaimana mungkin ngaku alumni? Dan nggak mungkin secara otak normal gitu ya. Buat apa juga berbohong gitu kan? Kayaknya agak mungkin lah gitu. Jadi Wirda itu karena kuliahnya online di Buckingham University, jadi nggak benar juga kalau Wirda dibilang berbohong, karena asli dia kuliah memang ada kartu mahasiswanya, ada RKS-nya, ada kemudian sesi-sesi dengan para profesornya, dan memang juga ada kwitansi bayarnya. Kan Wirda saya larang minta beasiswa ke manusia. Saya bilang nggak boleh, kamu ini anak papa itu harus ngasih beasiswa. Wah, jangan minta beasiswa, harus mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena berbayar, gampang aja masuk manapun. Bersyukur tidak tatap muka, online, sehingga Wirda bisa mengambil banyak kuliah, di antaranya kuliah di IDAKU. Wirda Mansur sendiri sepertinya tak mau larut dengan hujatan publik. Usai status pendidikannya disorot, ia malah mengutarakan keinginan untuk sekolah di The Dubai Harvard Foundation for Medical Research. Pernyataan itu diutarakan sang ayah, Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan menurut Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur tampak begitu antusias mencoba suasana pendidikan di kampus Harvard. Lebih lanjut, Ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan jika Wirda berencana mewujudkan keinginan sekolah di Harvard saat terbang ke Dubai guna membuka kantor token kripto e-coin miliknya. Maka saya bilang sama Kak Wirda, orang menyebut Oxford. Mungkin lo harus pindah kali ke Oxford gitu. Jadi motivasi. Tapi kata si Wirda apa enggak? Kakak mau ke Harvard. Jadi dia mau ke Harvard nih. Mau ke Harvard Dubai. Jadi di Dubai itu ada Harvard. Nah Kak Wirda kan punya token tuh, e-coin kan. Nah, token e-coin ini dalam waktu dekat Kak Wirda berangkat ke Dubai untuk buka kantor di sana. Ini anak Indonesia yang gini loh, nggak semua orang sukses, nggak semua orang berhasil, nggak semua orang yang punya keberuntungan bisa diakses sama siapapun. Karena memang sebenarnya kalau dari sisi ijazah gitu, gue tuh nggak terlalu ngejar-ngejar banget kalau dari sisi ijazah. Karena gue nih tipe orang yang senangnya tuh belajar di lapangan. Gue senangnya tuh belajar by experience.
belajar ya dengan ketemu orang langsung gitu loh. Ya alhamdulillah ya plus minus lah, tapi tetap gue akan berusaha pastinya untuk terus lah, karena pendidikan itu tetap nomor satu lah, tetap nomor satu. Orang itu bisa dinilai dari sisi berpendidikan atau enggaknya, ya kan, bisa dinilai dari mannersnya, kemudian dari ngomongnya. Tetap ilmu itu penting banget gitu. Jadi buat ya gue, dan pasti ya teman-teman tuh jauh lebih baik lah daripada gue gitu. Apa sih gue mah serabutan kan, sekolahnya juga serabutan, ya lebih bener teman-teman lah, teman-teman mau punya ijazah gitu. Alhamdulillah kalau sampai sekarang gue masih cuti, jadi belum lulus gitu. Ya, di tengah kontroversi status sekolah Wirda, Ustadz Yusuf Mansur sendiri tengah jadi bulan-bulanan tuduhan hingga dilaporkan sejumlah pihak terkait kerjasama atau investasi dalam bentuk sedekah bodong. Lantas, apa kata Ustadz Yusuf Mansur? Kita harus menghormati proses hukum gitu aja. Kayaknya Ustadz Ya kan teman-teman wartawan udah tahu kita dari dulu kan. Ya udah biasa. Artinya bukan berarti membiasakan, tidak. Tapi ini proses udah masuk ke pengadilan. Ya sudah kita hormati. Dan saya bukan tidak hadir terus, tapi diwakili oleh barisan pengacara. Ya kita tunggu lah. Kalau memang saya dinyatakan nanti bersalah, ya saya ikut sebagai warga negara yang baik. Ya, meski berkali-kali menantang ke meja hijau, tapi rupanya kasus investasi dengan tuduhan yang mengarah pada penipuan yang menyasar sang ustadz memang hingga kini belum menemui titik temu. Lantas, langkah apa saja yang sudah dilakukan Ustadz Yusuf Mansur untuk memulihkan citra dan nama baiknya? Enggak, tugas kita pokoknya melakukan apa aja buat Indonesia. Yang kita lakukan sekarang ini adalah buka-buka pasar di banyak tempat. Ya, di banyak daerah. Terus kita buka-buka masjid, kita buka-buka kampung-kampung tahfiz, kampung Quran, kita buka-buka pesantren-pesantren baru, itu aja. Pokoknya mah kita jalan terus gitu. Orang nyari-nyari kesalahan kita apa, orang-orang nyari kejelekan kita apa, ya biarin aja. Susah-susah kita nyari konsultan kan. Konsultan lu cariin bug. Jadi kalau di IT kan ada bugnya ya, bug gitu kan. Susah-susah kita nyuruh orang nyari, bayar kan. Nah ini dia nyariin buat kita, ya bagus-bagus aja. Ya tahu lah kan, kita pasti di report itu. Ya terus aja jalan, nggak apa-apa, jalan terus. Bos, kalau hadir mah nggak usah ditanya akan hadir, gue pasti hadir. Cuman hadirnya diwakili sama pengacara. Nah yang ngomong nggak hadir itu harus belajar. Harus belajar tata cara berpengadilan. Itu loh, jangan main sebut nggak hadir, bener mau nggak hadir. Itu akan hadir, nggak usah ditanya lagi akan hadir. Hadir dari mulai awal nanti sampai akhir. Gitu. Nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. Tambah gendut malah kayaknya gue nih. Six pack.